Caranya terdahulu saya sudah sampaikan. Jadi kita harus bisa membedakan pengertian bebas dengan pengertian penghentian penyidikan untuk case yang ini. Ini harus diketahui dulu oleh publik. Jadi jangan wawancaranya terdahulu saya sudah sampaikan. Jadi kita harus bisa membedakan pengertian bebas dengan pengertian penghentian penyidikan untuk case yang ini. Ini harus diketahui dulu oleh publik. Jadi jangan nanti terlalu cepat untuk memposisikan kasus itu sebagai apa. Jadi hakim tunggal kan sudah menyatakan, hakim pra peradilan, bahwa subjek formilnya itu kan sudah ditabrak oleh pihak penyidik. Sudah saya jelaskan terdahulu. Sehingga suka tidak suka, sesuai dengan amar putusannya itu, ya harus dihentikan penyidikannya. Kemudian dengan menghentikan penyidikan, status tersangkanya dengan sendirinya gugur. Dengan sendirinya orangnya harus dikeluarkan dari tahanan Polri atau tahanan penyidik. Gitu kira-kira ya. Jadi itulah dulu pertama saya sampaikan dulu. Kenapa dia sampai dihentikan penyidikannya. Ini ingat loh, ini hakim pra peradilan, bukan pidana umum. Yang hanya berbicara fokus supaya jangan bias semua. Berbicara paling utama adalah subjek formil, karena itu fokusnya. Jadi kadang-kadang susahnya tuh membedakan mana subjek formil dan materi. Mana materi pokok perkara yang tidak boleh dimasukin di ranah pra peradilan. Gitu cara-cara kadang-kadang ya. Pak, soal barisan advokat karena Kapolri, karena CCTV kasus Peggy belum dibuka, padahal katanya Polda Jawa Barat tidak punya rekaman itu. Ya itulah, silakan aja kuasa hukumnya mau mengatakan apa, tapi kita akan tetap berbicara dengan etika prosedur. CCTV-nya dibuka, CCTV yang mana? Terus hanya untuk menggugat Polri apa? Ya kadang-kadang jangan seperti supaya kelihatannya wah di depan media atau di depan netizen, di depan masyarakat, hal-hal yang tidak berdasar pun dilakukan. Ini kadang-kadang susah cari panggungnya seperti ini. Bukan gara-gara saya purnawirawan Polri, tidak. Kita harus berbicara equal gitu. Bicaralah sesuai dengan etika prosedur, bicaralah dengan tatanan yang ada gitu. Saya juga nggak tahu muatannya mau gugat Polri apa, menggugat Kapolri dalam hal apa. Kan sudah dilakukan, kan sudah dilaksanakan. Bahwa penghentian penyidikan daripada Peggy sudah dilakukan. Terus maunya apa lagi? CCTV itu kegunaan untuk apa? Kemudian dari mana dia tahu CCTV itu? Apa muatan CCTV itu? Didapatkan di mana CCTV itu? Diperoleh informasi dari mana? Jadi harus jelas gitu loh. Jadi jangan asal ngomong supaya CCTV tidak dibuka. Lah Polri yang nggak ngerti. Disembunyikan katanya, carilah sendiri. Jadi kita jangan juga ngomong saya nak perut juga gitu loh. Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela prosedur hukum yang berlaku. Jadi jangan mengundang netizen memberikan komentar-komentar yang lain. Seperti contoh, betul kata saya, kalau yang betul saya katakan betul ya. Apa yang dikatakan Rasman itu betul. Jadi jangan kita berbicara menyelesaikan masalah itu berdasarkan apa kata netizen. Netizen dengan berbagai informasi yang dia berikan yang hanya tahu kulit luarnya. Tahu diperlakukan kayak gitu tapi tidak tahu substansinya. Apa yang dikatakan Rasman Nasution itu betul. Mari kita lihat hasilnya dari apa yang sudah dilakukan oleh penggawa hukum ini. Gitu kira-kira. Rasman Nasution mengatakan bahwa dia akan melaporkan ke Komisi Judisial. Itu kan hak dia. Hak setiap warga negara yang tidak merasa bahwa ini etika prosedur hukumnya tidak sesuai. Ya dia punya hak untuk lapor. Masalah nanti Komisi Judisial nanti menentukan lain, itu kan nanti. Ini kan hak setiap warga negara. Anda saja sebagai media melaporkan daripada anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tidak pidana, sah-sah saja. Karena kita setiap warga negara punya hak. Yang penting, bukti, fakta yang kita miliki bisa mengikat kepada apa yang kita laporkan. Jadi berbicara tentang CCTV, ya itu silakan aja mau gugat Polri juga untuk apa, saya juga nggak tahu juga.
Udahlah, marilah kita luruskan masalah ini, nggak usah mencari-cari permasalahan yang lain. Bagaimana etika prosedur ini berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi nanti habis ini panggung satu lagi diambil, panggung satu lagi ambil. Supaya ramai terus gitu loh. Padahal substansi masalah di pointer Eki dan Vina. Kok merembet kemana-mana, lama-lama nanti tiang jemuran pun nanti dilaporkan nanti. Saya kalau ngomong tuh apa, saya ngomong terbuka-terbuka aja. Ya, tolonglah, apalagi pemerhati hukum itu berbicara dengan etika prosedur hukum. Kamu kan diajarkan untuk berbicara tentang hukum, berbicara tentang etika prosedur hukum, berbicara tentang undang-undang, itulah yang dibicarakan. Jangan berbicara di luar etika prosedur itu. Supaya masyarakat diberikan pencerahan dan edukasi yang baik gitu loh. Bagaimana penyelesaian kasus Eki dan Vina ini selesai? Ya kita dudukan saja, kita bantu. Supaya ini bisa selesai dengan baik dan sempurna. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada rekan-rekan ya. Pak, soal Prapit, Pak. Terkait dari Prapit kan hasil sidangnya kan sudah di status dari PG ini kan sudah di ini ya. Jadi tidak jadi tersangka gitu Pak ya. Terusnya ada sebagian orang mengatakan bahwa ada kemungkinan PG itu bisa ditersangkakan lagi. Nah, tanggapan Bapak sebenarnya bisa berubah seperti itu. Baik, saya sudah tahu ya. Ada beberapa pemerhati termasuk Pak Rianto juga mengucapkan itu. Jadi begini ya. Mungkin karena ulasan itu sepotong-sepotong ya. Jadi di dalam wawancara saya yang terdahulu saya sudah sampaikan, penyidikan boleh dihentikan oleh pra-peradilan. Tapi penyelidikan tidak akan pernah berhenti. Tidak ada limitasinya. Nah, di dalam perjalanannya, apabila, ini kan hukum, apabila ditemukan novum, ya, bukti-bukti baru yang mengikat kepada siapapun itu, apakah PG atau yang lain-lain, kenapa tidak? Jadi kemungkinan-kemungkinan itu untuk ditingkatkan lagi jadi tersangka bisa saja, kalau ada benang merahnya. Tetapi saya juga mengingatkan kepada penyidik, jangan gara-gara pokok permasalahan ini kalau tidak ada bukti permulaannya jangan dipaksakan. Supaya kita merasa malu, kita paksakan supaya kita angkat lagi jadi penyidikan dan penetapan tersangka. Jangan juga. Karena mereka juga punya hak asasi. Adil kan saya ngomongnya? Jadi masing-masing punya hak asasi. Tapi kalau dikatakan penyelidikan, sampai kapanpun tidak akan selesai. Karena penyelidikan kan dilakukan, penyelidikan kan belum tentu mengatakan bahwa itu benar atau tidak. Namanya juga selidik, menyelidiki. Itu kira-kira untuk menjawab itu, saya sudah tahu apa yang disampaikan tadi itu, bahwa dikatakan menghentikan penyidikan, tapi bukan menghentikan penyelidikan. Jadi kapan saja waktunya bisa saja dilakukan. Banyak penyidik merasa bahwa pokok materi perkara sebenarnya sudah benar, tapi etika prosedur subjek formilnya nggak benar. Dia cari, tapi jangan mencari-cari, loh ya. Dia cari benang merahnya, apakah benar bahwa kami salah menangkap orang? Silakan cari. Kita kan punya hak, penyidik punya hak. Kalau memang ada benar, ya lakukan tindak lanjut. Ini kan kita memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat. Tapi kalau tidak, jangan juga dipaksa. Sehingga akibatnya bagaimanapun dia harus tersa, jangan juga. Saya juga nggak setuju. Saya ini kan mantan Garwa Sidik. Jangan, itu lebih bagus kita ya, melepaskan 1000 ya, yang diduga sebagai tersangka daripada menahan seseorang yang tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Itu prinsip saya. Oke? Artinya keputusan hakim tidak mengikat kepada si Peggy Setiawan sendiri. Mengikatnya di dalam hal penghentian penyidikan. Ini subjek formil. Ini hakim pra-peradilan. Tidak bisa menyidangkan materi pokok perkara. Jadi dibilang mengikat terhadap penghentian penyidikan di dalam kasus ini. Dalam kasus ini loh ya. Nah, kalau seandainya mau mengadakan penyelidikan, keluarkan sprindik baru lagi. Sprindik baru dikeluarkan. Tapi tidak lagi terfokus kepada sprindik yang sudah dihentikan penyidikannya. Nah, bisa dipahami ya. Ini sudah gugur dengan sendirinya, sudah gugur, nggak berlaku lagi. Kalau sudah dihentikan penyidikannya, yang tersangkanya digugurkan, kemudian dikeluarkan dari tahanan, berarti kan ini penyidikan sudah tidak sah. Nah, lakukan aja penyelidikan, keluarkan sprindik baru, jangan paksa. 16 kita sadul. Dia menjabat Desember 2016. Peristiwa yang terjadi sudah selesai Agustus.
Nah, dia minta maaf dalam kerangka apa? Sebagai apa dia minta maaf? Sebagai sisi apa gitu loh. Tapi kalau dari sisi dia pernah berucap seperti saat sekarang saya wawancara, saya salah untuk mempersepsikan, nah itu monggo-monggo saja. Hak setiap warga negara termasuk beliau. Saya nggak mau campuri domain itu. Nah, cuma saya bilang kalau dalam ikatan peristiwa itu, saya yang bingung, minta maafnya di mana, dalam rangka apa, untuk apa. Ya, kalau permintaan maaf itu ya dari polisi-polisi aktif itu yang melakukan tindakan-tindakan penyidikan itu, menetapkan seorang jadi tersangka. Itu menurut hemat saya seperti itu. Ya. Oke. Pak, Kalau terkait yang Rasman yang mempertanyakan Hakim Eman mengambil keputusan terlalu cepat, seperti apa Pak tanggapannya? Saya nggak mau masuk menungki kepada domain terlalu cepat mengambil keputusan. Saya hanya berbicara kepada ada salah satu subjek formil itu betul diputuskan oleh Hakim Eman. Karena itu bukan keputusan hakim, itu keputusan undang-undang. Ingat loh ya, saya kalau sudah berbicara undang-undang siapapun tidak bisa untuk meniadakan itu. Maka saya selalu berbicara tentang etika prosedur hukum. Namun dalam substansi yang berikutnya, ada kemungkinan benang merah menurut pengamatan Rasman Nasution yang tidak boleh dilakukan oleh Hakim Eman selama ini. Sudah menyentuh kepada pokok materi perkara. Seharusnya bukan domain hakim ini melakukan itu. Domain daripada hakim di pidana umum. Di pidana umum itu yang dibutuhkan azas pembuktian. Ya, azas pembuktian, saksi, ahli, dan lain sebagainya. Itu yang berlaku di pidana umum. Tapi kalau di dalam subjek formil, saya menyetujui itu. Karena dalam hal yang lain itu, menurut hemat Rasman Nasution seperti itu, ya sepertinya seperti itu gitu loh. Jadi jangan kita gebiah-gebiah untuk memutuskan segala keputusan sesuai dengan apa yang kita tahu. Tapi juga mau menegakkan hukum, jangan jadi menabrak hukum. Tapi saya tidak mengatakan bahwa dia salah. Nanti biarlah komisi judisial yang menentukan dia salah atau tidak. Kira-kira gitu ya. Pak sebagai purnawirawan, seperti apa mungkin prosedur dalam kepolisian ketika melakukan kesalahan kemarin, menetapkan tersangka ternyata di pra-peradilan kalah, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Penyidik atau atasnya lagi Kapolda atau siapa? Baik, terima kasih ya. Jadi ini kan namanya proses ya. Apapun alasannya atasan penyidik ya harus bertanggung jawab. Kenapa sampai etika prosedur ini terlampaui, terabaikan, alfa atau trader? Ya. Penyidik itu di tataran pelaksana langsung. Nah, dia juga harus turut bertanggung jawab tentang permasalahan ini, termasuk di reskrim ya. Bertanggung jawab kenapa sampai perlunya diturunkan propam dari Mabes Polri ya, supaya lebih independen, dan Itwasumnya. Itwasum menyelidiki tentang masalah administrasinya. Propam perilaku daripada orangnya. Apakah mereka melanggar etika prosedur itu atau orangnya abuse of power, itu nanti akan ditentukan dari hasil propam dan Itwasum. Tapi sebaiknya turun, dan saya yakin pasti akan turun. Karena apa? Untuk mencermati peristiwa yang sudah carut marut ini. Saya sebagai Purnawirawan Polri juga ya, kalau saya bilang juga saya miris juga ya. Tapi kita harus jujur kepada masyarakat. Nggak usah malu bahwa kita salah menerapkan itu. Tentunya salah menerapkan saja formil. Tapi untuk menentukan orangnya saya tidak berani ngomong. Saya off the record, kenapa? Karena yang menentukan dia tersangka atau tidak, dia pelakunya tidak, adalah keputusan hakim di pengadilan. Maka saya selalu mengatakan, tolong siapapun kita ini, mau pemerhati kayak mau siapapun dia, jangan jadi hakim jalanan. Ini yang paling penting. Nah, para pengacara-pengacara, para PG ini juga jangan juga gebiah-gebiah semua. Heforia.